Selamat siang, Pak. Siang, Apakah Bapak punya waktu berkenan untuk kita wawancarai? silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandy. Hmm, Saya Regita. Kita berdua akan mewawancarai Bapak. Oke, silakan. Riki Raharja Wirya. Sudah satu periode hampir 3 tahun ini. Saya mengajar di biologi, di mata pelajaran biologi. Kalau kepala sekolah itu kan tambahan. Cita-citanya sebenarnya mestinya guru, bukannya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan pekerjaan tambahan. Kalau cita-cita di guru sebenarnya intinya memang saat pertama kali memang tidak terpikirkan untuk menjadi guru. Tetapi ketika saya pertama kali masuk di Ricci dan merasa enak, dan dengan ilmu yang saya dapat saya bisa men-sharingkan kepada anak-anak atau kepada adik-adik di kelas, kalau dulu namanya kelas 1, 2, 3. Nah, itu ada merasa enak, nyaman, dan juga bisa berbagi kepada orang lain. Maka saya menetapkan diri, ya sudah, saya jadi guru. Pertama memang keterpaksaan, tapi lama-lama ketika kita jalani merasa itulah panggilan hidup saya. Kesulitan pandemi artinya ketika kita masuk secara online. Yang pertama adalah mengubah kebiasaan yang dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini akan menjadi kendala di mana terutama saya juga harus berubah. Yang tadinya zonanya enak, bisa bertemu, berinteraksi, ternyata karena pandemi saya harus membatasi dengan adanya offline. Jadi kita harus berbeda dengan berbeda dengan langsung. Jadi kita tatap mukanya secara online. Sehingga itu yang pertama kali saya rasakan adalah saya kurang berinteraksi dengan siswa, walaupun ya tetap ada tanya jawab, tetapi lebih enak secara offline. Yang kedua adalah saya melihat anak-anak saya, siswa yang secara pertama kali pandemi itu juga ada terasa perubahan. Perubahannya aturan kita bisa tegur sapa, sekarang nggak bisa, hanya lewat dengan satu media, yaitu media laptop, ya harus ada internet, ya, dan juga pembelajarannya harus ya secara berbeda dengan sebelumnya. Nah, inilah kendala-kendala yang dihadapi oleh para siswa, ya. Dan menjadi masalah adalah ketika siswa itu merasa ketika sudah offline merasa nyaman. Nah, ini yang menjadi masalah. Yang sering tutup kamera, sering kita lagi pembelajaran, anaknya kalau di kelas kan bisa kita tegur, kalau di sana gimana bisa tegur, bisa di kamar tidur, bisa di mana. Nah, itu yang menjadi kendala saya, bagaimana ilmu ataupun pengalaman saya di dalam mengajarkan dapat anak-anak itu mengerti. Itu kendala. Tapi lama-lama akhirnya karena kita sudah pandemi 2 tahun ya, kalau nggak salah ya, 2 tahun kita berproses, memang harus ada trik-trik yang berbeda dengan ketika kita offline. Maka disitulah kita harus berani gurunya mengubah strategi pembelajaran. Tidak bisa kita yang tadinya offline harus disamakan dengan online, nggak bisa, karena kita berbeda media dan anak-anak juga akan merasa berbeda. Maka itu harus mempunyai strategi-strategi tertentu supaya anak-anak ataupun murid dari Ricci itu tetap merasa
mendapat ilmu yang saya ajarkan. Demikian. Sesudah pandemi artinya anak-anak yang darinya tadi offline jadi online menjadi offline. Nah, ini adalah karakter yang berbeda yang membuat kita harus mengubah kembali karena strategi lagi berbeda lagi. Kenapa? Kalau dulu online siswanya di rumah merasa nyaman sendiri, enak sendiri, dan malas bergerak ya, kalau karena pandemi kan nggak boleh kemana-mana. Nah, ketika sudah masuk ke secara offline kan siswa itu harus bergerak, mengikuti kegiatan macam-macam, eskul, pembelajaran, lalu nanti ada outing dan sebagainya. Nah, ini karena baru, kalau saya lihat ini kembali harus berawal lagi. Anak-anak harus diajak untuk tetap semangat, beda lagi. Kalau di online itu anak-anak berasa nyaman, bisa di kamar, bisa di mana melakukan pembelajaran. Kalau di sini kan harus belajar ke sekolah, harus datang, harus tetap tepat waktu, disiplin, dan harus ada kegiatan ekskul dan sebagainya. Nah, ini mereka berproses untuk mengubah sikap atau sifat mereka yang tadinya online harus offline kembali. Jadi itu ada susah lagi di sini. Prosesnya, aduh males, suruh jalan ke sana nggak mau, ini nggak mau, segala macam. Itulah hambatan-hambatan yang sekarang ini terjadi. Tetapi kalau saya yakin anak Richie itu bisa memahami atau beradaptasi terhadap proses itu. 1-2 orang pasti ada masih pengen mager gitu ya, tetapi saya lihat anak Richie udah mulai bergerak, udah mau aktif dan sebagainya. Itu adalah satu tanda bahwa memang kita harus berproses di dalam hidup. Nggak bisa tuh namanya hanya ya mau offline terus atau mau online terus, tuh nggak bisa. Kita harus berproses, campur. Nanti makanya ke depan nanti ada yang namanya kan pembelajaran secara hybrid. Kamu bisa secara online, bisa secara offline, dan semua itu harus kamu siap gitu. Harapannya anak-anak itu mampu beradaptasi dengan dunia ke depan. Tidak hanya merasa bahwa aduh saya aja bisa ini, tidak. Saya maunya semua harus survive, harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan apapun yang terjadi di setiap diri kalian masing-masing. Entah di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di dalam sekolah. Harus survive, itu yang pertama. Kenapa? Saya sebagai orang biologi adalah orang mampu hidup, bertahan hidup itu adalah orang yang mampu survive, artinya mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Tidak bisa kita lingkungan mengikuti kita, nggak bisa. Tapi kita harus mengikuti lingkungan. Jadi kita harus survive apapun keadaan kalian di rumah, di sekolah, di masyarakat apalagi. Kalau kalian tidak bisa survive, nah itu kalian akan kalah. Karena di dalam hukum alam itu tidak ada yang namanya orang yang mau santai-santai aja akan menang. Nggak. Orang mau bertahan hidup sampai dengan lanjut, dia harus survive, harus menang, harus menjadi mengalahkan segalanya. Bukan artinya menindas ya. Maksud saya itu adalah mampu hidup dengan sesama dengan lebih baik. Contoh, ke depan nanti ada globalisasi. Kalau zaman saya kan dulu nggak ada globalisasi. Nah, ke depan adalah globalisasi. Nah, bagaimana kamu menanggapi tentang globalisasi? Ada orang yang menghadapi negatif. Waduh, globalisasi. Aduh, saya gimana segala macam. Ada orang merasa globalisasi suatu tantangan yang harus dilewati. Makanya kenapa di sekolah Riji ada semua pembelajaran itu ada yang pakai bahasa asing sampai 2, supaya kalian survive nantinya ke depan lebih baik lagi. Jadi nggak ada tuh yang namanya aduh saya nggak bisa Mandarin lalu nggak mau belajar. Nggak bisa, belajarlah semampu kalian. Karena ke depan itu nantinya bahasa-bahasa asing itu akan lebih penting. Dan kalian harus mampu hidup dengan masyarakat global. Gak bisa kalian hidup dengan sendiri. Maka itu harapan saya. Jadi semoga Richie ke depan anak-anaknya itu mampu
hidup dengan ke depan itu mampu survive dengan yang ada di dirinya sendiri. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa cemas, tapi hadapilah tantangan itu dengan sebaik-baiknya. Pasti percaya bisa melewati. Oke, baik Pak, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya, Apakah ini boleh saya posting posting kemana? di blog Oh, untuk di tugas? blog, ya. Oke, Terima kasih, silakan. Pak. Terima kasih.